Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 58. Melanjutkan cerita sebelumnya. Xiao Zhang, aku akan pergi ke ibumu. Kamu pikir kamu ini siapa? Lu Chen berkata sambil tersenyum, katakan sesuatu tentangmu. Kamu benar-benar tidak tahu siapa dirimu. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hari ini, aku akan membunuhmu. Lu Chen, yang berkeringat, mengejek dan memanipulasi 100.000 pedang yang tersisa, dan dengan panik menyerang Tan Yun. Membunuh. Tan Yun, dengan matanya yang besar, mengungkapkan niat membunuhnya. Dia melupakan rasa sakit dan segalanya. Kekuatan besar Hong Meng mengalir keluar dari tubuhnya. Dia memegang cambuk jiwa untuk penghancur iblis dan hanya memiliki satu ide untuk menghancurkan semua pedang Lu Chen. Bang bang. Boom, boom. Beberapa saat yang lalu, kehampaan Hong Meng yang baru disembuhkan dihancurkan lagi, dan pada saat yang sama, ada pedang dengan rasa kuno. Sesaat kemudian, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Teriakan Lu Chen yang luar biasa terdengar di seluruh formasi pedang. Di hadapannya, Tan Yun, berlumuran darah dan rambut putih, berdiri di udara, dan tidak ada pedang di sampingnya. Adapun cambuk jiwa di tangan Tan Yun, telah rusak dan hampir menghilang. Lu Chen, yang sangat lelah, tidak menyangka Tan Yun begitu kuat. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. Tubuhnya yang berdarah setinggi 80.000 kaki tiba-tiba menyusut menjadi ukuran normal, dan cambuk jiwa di tangan kanannya juga menjadi panjang 10 kaki. Cambuk jiwa begitu rusak sehingga tampaknya bisa dipatahkan kapan saja. Saat Tan Yun terus mengerahkan kekuatan sihirnya dalam pertempuran sengit, sekarang ilahi di kolam rohnya, seperti Lu Chen, hampir kelelahan dan merasa sangat lelah. Tiba-tiba, Lu Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan senyum muram, Xiao Zhang, jangan bangga. Sekarang saatnya aku membalikkan keadaan. Bas. Ketika Lu Chen memutar tangan kanannya, setetes cairan hijau keluar dari tangan kanannya, kekuatan leluhur yang agung dan kaya menyebar. Tan Yun berdiri di udara dengan sedikit kerutan di alis pedangnya. Haha, hahaha. Lu Chen tertawa penuh kemenangan, Xiao Zhang, kamu benar-benar sedikit lebih baik dariku. Awalnya kamu bisa menang, tapi sayang sekali aku menyimpan tetesan cairan dewa yang aku dapatkan di menara dewa sampai sekarang. Selama aku meminum setetes cairan dewa ini, kekuatanku akan pulih dalam sekejap. Pada saat itu, tanpa menunggu kata-kata Lu Chen, suara sinis Tan Yun tiba-tiba terdengar, ya, kamu benar. Seperti selama Anda mengambil setetes cairan dewa, kekuatan yang dikonsumsi di kolam roh dapat dipulihkan dalam sekejap. Kata-kata Tan Yun jatuh. Dia tidak tahu apa yang ditemukan Lu Chen dan berteriak, kamu masih menyimpannya. Tetapi dia menemukan bahwa, setetes cairan dewa tiba-tiba muncul di tangan Tan Yun. Lu Chen ketakutan. Dalam teriakan itu, Lu Chen ingin segera mengambil cairan dewa di tangannya. Namun, Tan Yun menelan cairan dewa lebih cepat darinya. Setelah Tan Yun mengambilnya, kekuatan di kolam roh langsung penuh, dan rasa lelah pun hilang. Ledakan. Pada saat kehampaan Hong Meng runtuh, Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hong Meng dan muncul di atas Lu Chen dengan cambuk jiwa. Saat ini, Lu Chen baru saja menelan cairan dewa ke dalam perutnya. Ketika Lu Chen baru saja merasakan bahwa kekuatan leluhur di kolam roh sudah penuh, langit di atas kepalanya mendidih, tetapi Tan Yun menarik cambuk jiwa di kepalanya. Tidak. Bang. Lu Chen mencoba yang terbaik untuk menghindar. Meski lolos dari cambukan yang fatal, bahu kirinya terkena. Segera, bahu kirinya pecah dan terbang menjauh dari tubuhnya dengan cipratan darah. Rasa sakit yang tajam menjalar di seluruh saraf tubuh Lu Chen dari lengan yang patah, yang tidak membuatnya takut. Apa yang benar-benar membuatnya takut adalah pada saat cambuk jiwa itu mematahkan bahu kirinya, kekuatan yang mengerikan seolah-olah untuk melenyapkan jiwa Tao mengalir ke dalam pikirannya dari luka lengan yang patah. Ah!
Lu Chen mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Pada saat ini, cambuk jiwa Tan Yun sepertinya ada di jiwa Tao-nya. Dia merasakan sakit kepala yang membelah dan segera darah mengalir di matanya. Kamu pikir kamu adalah keturunan Kaisar Lu Jundao, jadi kamu lebih unggul dari yang lain. Tan Yun berkata dengan tegas, sudah kubilang, aku tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah dalam hidupku, tapi aku tidak takut. Xiao Zhang, jangan, bunuh aku. Lu Chen memegangi kepalanya dengan tangan kanannya. Dia sangat kesakitan sehingga dia berguling dan berteriak, kakek saya adalah Kaisar Lu Jundao. Kekuatan kakek saya tidak kalah dengan Kaisar Sisu, pemimpin kuil Tianmen dan pemimpin Sekte Elysiun. Jika Anda membunuh saya, kakek saya akan membalaskan dendam. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit, aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak takut pada apapun. Mengapa kamu tuli? Apakah kamu masih ingin mengancamku dengan kakekmu? Apakah menurutmu aku takut akan ancaman? Tan Yun, memar dan berlumuran darah, menari dengan rambut putih dan tiba-tiba mengambil langkah, lalu muncul di sebelah Lu Chen, mengguncang cambuk jiwa dan menariknya dengan keras ke dada Lu Chen. Plak, klik. Dengan suara patah tulang yang jelas, dada Lu Chen ambruk dan beberapa tulang rusuk patah. Pada saat yang sama, cambuk jiwa di tangan Tan Yun juga menghilang. Ah, sakit. Lu Chen menyemprotkan darah ke mulutnya, menutupi kepalanya dengan tangan kanannya. Rasa sakit di mulutnya bukan karena dada dan tulang rusuknya patah, tetapi karena kekuatan yang mengalir ke dalam pikirannya untuk merobek jiwa Tao-nya. Pada saat ini, mulut Lu Chen menyemburkan darah, dan telinga, hidung, dan matanya menumpahkan darah. Tingkat tragedinya pasti sama besarnya dengan Tan Yun. Xiao Zhang, aku salah. Maafkan aku tidak akan mengancammu, aku tidak berani. Untuk bertahan hidup, Lu Chen menahan tekanan panas dari jiwa Tao dan berlutut menghadap Tan Yun. Dia benar-benar tahu kesalahannya. Tidak, tentu saja tidak. Di dalam hatinya, seorang pria bisa membungkuk dan meregang. Hanya jika dia hidup sebentar, dia dapat kembali dan membunuh pengawal sialan ini di masa depan. Ya, itu tidak penting. Tan Yun acuh tak acuh dan matanya menjadi semakin acuh tak acuh. Yang penting siapapun yang ingin membunuhku akan dibunuh olehku. Xiao Zhang, apakah kamu tidak benar-benar memikirkannya? Lu Chen berlutut gemetar di depan Tan Yun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, aku tidak mengancammu. Aku juga yakin kamu tidak takut dengan ancaman, tapi kamu juga harus memikirkan putri ketujuh. Ketika kakek buyut saya mengetahui bahwa putri ketujuh ingin merekrut kerabat, dia memerintahkan saya untuk turun gunung. Jika saya mati, tindakan Anda akan mempengaruhi putri ketujuh. Xiao Zhang, tolong jangan bunuh aku. Lagi pula, kita tidak pernah memiliki kebencian sebelumnya. Tan Yun menyela, diam, aku beritahu kamu, bahkan jika kamu berbicara tentang orang lain, aku juga akan membunuhmu. Adapun kakek buyutmu, tidak apa-apa jika dia tidak menggangguku. Jika dia berani menggangguku, selama aku tidak mati, dia akan mati. Mendengar ini, Lu Chen tahu bahwa pihak lain bertekad untuk membunuh. Xiao Zhang, kamu ingin membunuhku. Ini mimpi. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu ke punggungku. Lu Chen, yang sedang berlutut, tiba-tiba meraung. Kemudian, cincin leluhur melintas di antara jari-jari tangan kanannya, dan jimat gelap muncul di tangannya. Ketika Tan Yun melihat tanda itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan berlari dengan putus asa ke belakang. Dengan pencapaian Tan Yun dalam jimat di puncak dunia leluhur tertinggi, sekilas dia melihat bahwa tangan Lu Chen adalah jimat terbaik untuk menghancurkan dunia leluhur. Itu cukup kuat untuk meledakkan 100 dirinya sampai mati. Ledakan itu, dengan lambaian tangan kanan Lu Chen, yang terbaik memecahkan dan pergi ke Tan Yun dengan cepat. Pada saat yang sama, Lu Chen mengeluarkan satu set baju besi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Armor Zantian. Tan Yun mengorbankan armor dari senjata Raja Tao terbaik. Saat dia melindungi tubuhnya, jimat leluhur yang rusak itu hancur berkeping-keping. Bang! Boom! Boom! Segera, badai energi dahsyat menyapu seluruh formasi pedang, melahap Lu Chen yang dilindungi oleh baju besi dan Tan Yun dilindungi oleh baju besi Zantianzu. Puff! Segera,
Tan Yun merasakan energi yang menghancurkan segalanya dan menindasnya dari segala arah. Beberapa kekuatan mengerikan menembus armor Zantian dan mengalir ke tubuhnya. Segera, dia mengeluarkan seteguk panah darah. Pada saat yang sama, Tan Yun merasa bahwa tubuh dalam armor Zantian patah, tulangnya penuh retakan, dan organ dalamnya rusak parah. Wow! Tan Yun memuntahkan seteguk darah, merasakan pusaran, dan kehilangan kesadaran. Lu Chen, yang dilindungi oleh baju besi, tidak lebih baik. Dia juga menyemprotkan darah ke mulutnya. Armor di tubuhnya terbuka, mengeluarkan tangisan yang lemah dan tragis. Kekuatan yang terbaik untuk menghancurkan jimat leluhur benar-benar terlalu kuat. Ketika badai energi bergulir berdampak pada layar susunan dengan kecepatan tinggi, layar susunan dari seluruh formasi pedang Dewa Hong Mengtu mengembang seperti bola dengan kecepatan tinggi. Di luar, lihat, ada apa? Bagaimana formasi pedang yang diatur oleh Xiao Zhang berkembang? Ya, juga, aku merasakan energi keras yang sepertinya keluar dari formasi pedang. Petik 2. Pada saat ini, terutama para dewa di bawah-bawah Raja Tao di area Tongtian ketakutan. Di puncak gedung dewa, Kaisar Shizu di kursi tiba-tiba berdiri, rangkaian pedang Xiao Zhang akan dipatahkan. Suara Kaisar Shizu jatuh. Ketika Yu Yunxi cemas, boom. Dengan suara gemetar, susunan pedang Dewa Hong Mengtu yang menyelimuti platform pertempuran Tongtian rusak. Rengekan. Setelah formasi pedang dipatahkan, angin meraung, dan badai energi menakuti para dewa di ranah Tao, ranah leluhur dan ranah berikutnya, seperti roda raksasa gelap, menyapu ke arah dirinya sendiri dengan kehampaan yang runtuh. Membantu. Tidak. Petik 2. Dalam teriakan minta tolong para dewa pada tingkat rendah, Kaisar Shizu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Segera, gelombang energi tak terlihat berubah menjadi tangan pencakar langit raksasa transparan dari atas platform pertempuran Tongtian. Tangan raksasa itu tiba-tiba memutar cakarnya dan menangkap badai energi itu. Segera, badai energi menghilang dengan cepat di cakar raksasa. Kap, celepuk. Dengan suara dua pahat tumpul, Tan Yun, yang tidak bisa dikenali dan mengenakan baju besi Zantianzu, dan Lu Chen, yang sedang sekarat, jatuh di platform pertempuran Tongtian. Zanger, di kursi gedung dewa, Dao Qingda tiba-tiba bangkit. Xiao Zhang, Yu Yunxi gemetar dan bangkit dari kursi dengan air mata berlinang. Pada saat ini, para dewa di area Tongtian yang baru saja melewati para dewa, dan para dewa di pegunungan di luar kota, mau tidak mau mulai berbicara satu demi satu. Bagaimana mungkin? Keturunan Kaisar Lu Jun Kaisar Dao kehilangan keduanya dengan pengawal pribadi putri ketujuh. Ya, Lu Chen adalah tingkat ketujuh dari ranah Tao, sedangkan Xiao Zhang hanyalah tingkat pertama dari ranah suci leluhur. Kamu bilang, siapa di antara mereka yang terluka parah? Siapa yang bisa berdiri? Menurut pendapatku, meskipun Lu Chen telah kehilangan lengan kirinya dan dadanya ambruk, bagaimanapun juga dia adalah ranah Tao ketujuh. Dia harus bisa berdiri. Dan Xiao Zhang, dia telah berubah tanpa bisa dikenali. Wajahnya menunjukkan tengkorak yang padat, dan darah mengalir di mulutnya. Jelas, organ dalamnya telah rusak parah, dan sulit baginya untuk berdiri. Yah, pria ini benar. Sementara para dewa berbisik, Yu Yunxi di kursi memandang Tan Yun, yang masih berlumuran darah di platform Tongtian. Air matanya mengaburkan pandangannya, hatinya seperti pisau, terus mentransmisikan suara dan memanggil nama Tan Yun. Ketika Yu Yunxi melakukan gerakan ini, Kaisar Shizu melihatnya di matanya dan diam-diam berkata, apakah kamu memiliki hati untuk Xiao Zhang? Tidak, tidak akan. Bahkan jika Xiao Zhang adalah murid dari kakak laki-laki Dao Xing, dia memiliki latar belakang yang rendah. Bagaimana Xier bisa menyukainya? Batuk. Seperti yang dipikirkan semua orang, batuk lemah terdengar dari platform pertempuran. Mereka mengikuti prestise, tetapi Lu Chen, yang kehilangan lengan kirinya dan terluka parah, perlahan berdiri sambil mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, menjulurkan tangan kanannya dan berjuang untuk menopang tanah. Melihat pemandangan ini, semburan sorakan datang dari lapangan Tongtian Tao. Lihat, Lu Chen telah berdiri. Ya, Lu Chen benar-benar berdiri, tapi napas Xiao Zhang tidak teratur. Jelas, dia terluka lebih parah. Dia pasti tidak bisa bergerak. Dia akan kalah. Petik 2. Ketika orang-orang sedang berbicara, di lantai atas gedung dewa,
Helian Mengde sedikit mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang agar diam. Setelah kerumunan menjadi tenang, Lu Chen yang hendak jatuh dari jauh tersenyum sambil meludahkan darah. Meski suara tawanya kecil, namun mengandung emosi yang tidak bisa disembunyikan. Hahaha, Tuhan menolong aku juga. Lu Chen menunjuk ke Tan Yun, yang terbaring di genangan darah dengan mata tertutup, dan mencibir, Xiao Zhang, bukankah kamu sombong? Apakah kamu tidak gila? Kalau begitu kamu berdiri dan menjadi sombong. Wow, hahaha, sayang sekali kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Tepat ketika Lu Chen berpuas diri, ketika orang mengira Tan Yun akan kalah, tiba-tiba terdengar suara lemah, Lu Chen, jangan berpuas diri terlalu dini. Mengapa sulit bagiku untuk berdiri? Mendengar pidato itu, Yu Yunxi berdiri dengan gemetar di kursi. Begitu juga Daoxing Dazun. Lihat, ini Xiao Zhang. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang menatap Tan Yun. Tapi melihat Tan Yun terbaring dalam genangan darah, dia perlahan membuka matanya yang berdarah dan menatap Lu Chen yang senyumnya membeku di wajahnya. Kamu belum mati. Lu Chen melebarkan matanya dan berpikir untuk kehilangan telinga dan lengan kirinya. Matanya menunjukkan niat membunuh tanpa akhir. Berdengung. Saat Lu Chen melambai, kehampaan itu seperti riak air. Pedang suci yang jatuh tak jauh dari sana melayang ke udara dan membawanya ke tangan kanannya. Bagus, bagus, kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Lu Chen, memegang pedang dewa, berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Tidak, jangan bunuh dia. Yu Yunxi menggelengkan kepala dengan keras dan berteriak, Xiao Zhang, akui kekalahan. Melihat bahwa Tan Yun tidak segera berbicara, Yu Yunxi tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap Kaisar Shizu dengan mata memohon, Ayah, Xiao Zhang terlalu terluka. Jika dia bisa berbicara, dia akan mengaku kalah. Ayah, jika dia bergerak, dia akan mundur dan mengaku kalah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ayah, beri perintah dengan cepat. Jangan biarkan Lu Chen membunuhnya. Mendengar pidato tersebut, Kaisar Shizu mengerutkan kening dan tidak langsung berbicara. Bagaimanapun, ini adalah perjodohan di depan banyak orang. Aturannya adalah tidak boleh ada yang ikut campur. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika dia ikut campur? Jika saya menyela dan mengganggu, bukankah saya akan kembali ke publik? Melihat Kaisar Shizu ragu-ragu, Yu Yunxi buru-buru menatap Daoxing Dazun. Setelah mengangguk pada Yu Yunxi, Daoxing yang agung membungkuk kepada Kaisar Shizu. Saat dia hendak berbicara, suara lemah tapi tegas datang dari platform pertempuran Tongtian. Kamu tidak perlu memohon, itu melanggar hukum. Daoxing menggoyangkan tubuh tuanya dan kembali menatap Tan Yun yang jatuh dalam genangan darah. Tan Yun memandang Daoxing Dazun dan berkata-kata demi kata, selain itu, aku tidak akan pernah mengaku kalah.